Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita akan mulai masuk pada pembahasan kitab ini. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibantu untuk membacakan kitabnya. Nah, Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'dhami nawaqidil islami asyaratan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman yang paling besar ada 10. Baik. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, karena mengikuti apa yang Allah SWT lakukan di dalam Al-Quran. Karena Allah SWT memulai kitabnya dengan basmalah. Para ulama sepakat bahwasanya ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau ketika mengirim surat untuk raja-raja atau sebagian raja-raja yang ada di zaman beliau, beliau awali surat tersebut dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang beliau tulis di sini, hakikatnya dia adalah surat untuk kita. Dia adalah surat dakwah, surat yang isinya adalah dakwah untuk kita semuanya. Sehingga beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Dan orang yang memulai kitabnya dengan basmalah, maka diharapkan yang pertama dimudahkan dia untuk menulis kitab ini. Karena orang yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hakikatnya dia telah memohon pertolongan kepada Allah. Karena ba di dalam Bismillah itu adalah ba untuk meminta pertolongan. Sehingga diharapkan orang yang menulis dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dimudahkan untuk menulis kitab tersebut, sehingga menjadi sampai selesai menulis kitab tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan orang yang memulai basmalah ketika menulis kitab tersebut menjadi kitab yang berbarakah, bertabarruk dengan memulai sebuah amalan dengan menyebut nama Allah. Kita mulai dengan menyebut nama Allah, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama Allah adalah nama-nama yang berbarakah. Allah mengatakan Tabarakasmu Rabbik. Nama-nama Rabbmu adalah nama-nama yang penuh dengan barakah. Sehingga orang yang memulai dengan menyebut nama Allah, diharapkan apa yang dilakukan adalah perkara yang berbarakah. Dan kitab yang berbarakah itulah yang diinginkan oleh setiap penulis. Karena kitab yang berbarakah adalah kitab yang banyak kebaikannya dan dia terus dimanfaatkan oleh manusia. Bukan menjadi tulisan yang hanya sekedar terkenal sementara, dikenal sementara, kemudian setelah itu ditinggalkan dan tidak diperhatikan oleh manusia. Maka orang yang menulis dan diawali dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan apa yang ditulis adalah kitab dan tulisan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan i'lam, artinya adalah pelajarilah. Ya, pelajarilah. Dan ini sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya apa yang akan disebutkan setelahnya adalah perkara yang penting, yang harus kita pelajari. Dan yang namanya belajar harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan pikiran, harus mengulang-ulang, harus memiliki guru. Kita mempelajari sebuah kitab, demikian orang yang belajar. Wa'lam atau i'lam anna min a'zami nawaqidil islami 10. Ketahuilah bahwasanya di antara
pembatal keislaman yang paling besar ada 10. Ucapan beliau di antara menunjukkan bahwasanya pembatal keislaman tidak terbatas pada 10 perkara yang akan disebutkan oleh beliau. Di sana banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Ada sebagian ulama yang sampai mengatakan bahwasanya jumlahnya sekitar 400-an. Dan ini menunjukkan banyaknya perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang kalau itu diperinci. Yang beliau sebutkan di sini hanya 10. Dan beliau sifati dengan a'dhamiyah, di antara perkara yang paling besar, pembatal keislaman yang paling besar. Dan ini besarnya dari sisi yang mana? Disebutkan oleh beliau di akhir kitabnya bahwasanya yang pertama, dia adalah paling besar karena dia adalah paling berbahaya. Ya, paling besar karena dia adalah paling berbahaya di antara 400 tadi. Kemudian yang kedua, dia paling tersebar. Ya, paling berbahaya dan dia paling tersebar. Yaitu inilah 10 inilah yang banyak tersebar di antara manusia. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada penyakit yang berbahaya dan dia tersebar, inilah yang ya harus sangat kita waspadai. Wabah menular kemana-mana dan dia sangat ya ganas. Kalau sampai terjangkiti, dalam beberapa hari dia akan meninggal dunia. Maka beliau mensifati 10 pembatal keislaman ini dengan a'dhamiyah, ya, pembatal keislaman yang paling besar karena dia paling berbahaya dan paling tersebar di kalangan manusia. Nah, Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa minhu adzabhu li ghairillah kama yadhbahu lil jinni aw lil qabri, yang artinya yang pertama, syirik dalam beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika seseorang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan Allah Ta'ala berfirman, bahwasanya siapapun yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Dan termasuk syirik kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti seseorang yang menyembelih hewan untuk jin untuk kuburan. Beliau menyebutkan pembatal keislaman yang pertama, al-awwalu asyirk. Yang pertama di antara 10 pembatal keislaman adalah syirik. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa di sini beliau menyebutkan syirik sebelum yang lain? Ada maksudnya. Karena beliau mengetahui bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan tentang hak-hak, maka Allah menyebutkan hak Allah terlebih dahulu sebelum yang lain. Dan ketika Allah SWT menyebutkan tentang perkara yang diharamkan, Allah menyebutkan syirik terlebih dahulu sebelum yang lain. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat, ayyu dzambin a'dhamu indallah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?
Maka beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal dialah yang telah menciptakan dirimu. Yaitu menyekutukan Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, padahal seseorang menyadari Allah lah yang telah menciptakan dirinya. Menunjukkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Kalau dia adalah dosa yang paling besar, maka sangat pantas ketika menyebutkan pembatal keislaman ini, dia disebutkan di nomor yang pertama. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran juga mendahulukan dosa syirik ini sebelum yang lain. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-An'am, Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kesinilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Karena orang-orang musyrikin terbiasa mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya, banyak khurafatnya, banyak keyakinan yang batil. Ya, seperti misalnya kalau sebuah unta sudah 10 kali dia melahirkan ya jantan misalnya, maka tidak boleh dimakan. Ini diharamkan oleh Allah. Ya, ucapan yang demikian adalah dusta atas nama Allah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini banyak sekali di masyarakat kita, khurafat mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh menikah di bulan Safar, tidak boleh menikah di bulan Rabiul Awal, ya, tidak boleh mengadakan acara demikian dan demikian. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, Qul, katakan kepada mereka, jelaskan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah. Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kesinilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua ini adalah dosa. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian tertimpa kemiskinan, dan seterusnya. Ketika disebutkan beberapa hal yang diharamkan oleh Allah, ternyata Allah SWT memulai dengan apa? Dengan kesyirikan. Dan di dalam surat An-Nisa ketika Allah SWT mengatakan, menyebutkan tentang hak-hak, maka yang pertama kali disebutkan adalah hak Allah, dan menunjukkan bahwasanya kalau sampai dilanggar hak tersebut, maka itu adalah dosa yang paling besar. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Disebutkan 10 hak, dan hak yang pertama yang Allah sebutkan adalah hak tauhid, hak Allah untuk diesakan, menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah hak yang paling besar karena dia berkaitan dengan hak Allah, dan menunjukkan bahwasanya pelanggaran terhadap tauhid ini adalah pelanggaran yang paling besar. Sehingga tidak heran apabila larangan yang pertama di dalam Al-Qur'an itu adalah larangan ya untuk melakukan kesyirikan. Kalau kita baca Al-Qur'an dari awal, dari surat Al-Fatihah kemudian masuk pada surat Al-Baqarah, maka kita akan dapatkan bahwasanya kalimat larangan janganlah itu adalah jangan berbuat syirik. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, yaitu sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya larangan yang paling besar adalah larangan melakukan kesyirikan. Sehingga tidak heran di sini beliau memulai nawaqidul Islam dengan penyebutan syirik. Asyirku fi ibadatillah. Syirik kepada Allah ini termasuk pembatal keislaman. Kenapa demikian? Perkaranya jelas. Karena orang yang masuk ke dalam Islam bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sudah kita sampaikan tadi, persaksian dia mengandung sumpah, mengandung janji, dan mengandung keyakinan bahwasanya tidak ada di alam semesta ini Tuhan yang berhak untuk disembah, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan mengandung janji untuk tidak menyembah kecuali Allah saja. Kalau sampai setelah itu dia terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, solat ikut solat di masjid, tapi ketika acara labuhan ya atau tumbal kepada Nyi Roro Kidul, dia juga ikut datang dan ikut mempersembahkan tumbal tersebut kepada Nyi Roro Kidul. Maka ini melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman dia sendiri. Jelas bahwasanya beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya, ini membatalkan keislaman dan sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid mengajak seseorang untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Adapun syirik, maka dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Beribadah kepada Allah dan di waktu yang sama dia beribadah kepada selain Allah. Maka jelas bahwasanya syirik ini adalah perkara yang membatalkan keislaman. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, wa may yad'u, dan barang siapa yang beribadah ma'allah, bersama Allah Tuhan yang lain, bersama Allah Tuhan yang lain, berarti dia menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Karena ma'allah, ya, bersama Allah berarti menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan syirik. Ya, jangan dibayangkan syirik itu hanya menyembah kepada berhala saja, seperti yang dibayangkan oleh sebagian. Tapi syirik menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, sehingga mereka dinamakan dengan musyrikun. La burhana lahu bihi, tidak ada alasan yang benar yang mereka lakukan. Orang musyrik dimanapun dia berada, maka tidak akan punya hujjah, tidak akan punya alasan yang membenarkan kesyirikan dia. Seandainya dia memiliki alasan, pasti itu bisa dibatalkan dengan mudah. Tidak ada orang yang melakukan kesyirikan dan dia memiliki hujjah yang kuat, memiliki alasan yang kuat. Pasti dia la burhana lahu bihi, enggak punya burhan, enggak punya hujjah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Orang yang melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah. Hisab artinya adalah perhitungan. Allah akan membuat perhitungan bagi orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Allah SWT sudah menciptakan dia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
kemudian memberikan rezeki kepadanya dari awal sampai akhir. Tidak ada yang memberikan rezeki kepadanya kecuali Allah, dan seluruh nikmat berasal dari Allah. Kemudian dia menyembah kepada selain Allah dan tinggal di bumi Allah, menikmati kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Maka ketika dia meninggal dunia dan kelak bertemu dengan Allah, Allah akan membuat perhitungan kepada orang tersebut. Enggak akan dibiarkan oleh Allah. Dia telah mendolimi Allah Azza wa Jalla dengan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu akibatnya seperti yang nanti akan disebutkan di dalam dua ayat yang disebutkan oleh beliau. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung, tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Lihat di akhir ayat Allah mengatakan tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Dan di awal ayat tadi Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Artinya Allah berbicara di sini tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, di awal Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innahu la yuflihu al-kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini adalah bentuk kekufuran. Ya, orang yang menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar berarti dia telah keluar dari agama Islam. Makanya di antara bentuk kekufuran adalah kesyirikan. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir disebutkan di sini dua jenis, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrikin. Berarti orang kafir yang disebutkan di dalam ayat ini ada dua jenis. Yang pertama ahlul kitab, ya, karena mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua orang-orang musyrikin yang mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini jelas dia adalah pembatal keislaman. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, wad dalilu qaulu ta'ala, atau waqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sebelumnya ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya syirik. Selain dia adalah membatalkan keislaman, maka dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apabila seseorang meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa syirik tadi dan belum sempat bertaubat dari dosa syirik tadi sebelum dia meninggal dunia, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Dan ini menunjukkan tentang dahsyatnya dan bahayanya kesyirikan sampai Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya. Adapun ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, berbuat syirik, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga,
dan yang memiliki surga adalah Allah, dan dialah yang memasukkan dan dialah yang mengharamkan. Apabila seseorang diharamkan masuk ke dalam surganya Allah SWT, maka menunjukkan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam surga. Yang akan masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang thayyib, hanyalah orang-orang yang baik, hanyalah orang-orang yang bersih. Adapun orang yang melakukan kesyirikan maka dia telah mengotori dirinya dengan kesyirikan tersebut. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dia tidak masuk ke dalam surga bukan berarti dia berdiam diri di sebuah tempat, tidak di surga dan tidak di neraka, tapi ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, yaitu selama-lamanya di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan kesyirikan, karena syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. Dua ayat ini disebutkan oleh muallif rahimahullah menunjukkan tentang besarnya dosa syirik dan bahayanya dosa syirik, sehingga dia tidak diampuni oleh Allah dan menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Adapun yang jelas menunjukkan bahwasanya syirik ini adalah kekufuran, maka di antaranya adalah dua ayat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, dengan surat Al-Bayyinah tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayat yang pertama ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Al-Mu'minun ayat 117. Baik. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan contoh di antara contoh-contoh kesyirikan. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Beliau menyebutkan contoh ini, padahal contoh-contoh kesyirikan banyak. Ya, di sana ada istighatsah dengan selain Allah. Di sana ada isti'anah, isti'adzah untuk selain Allah. Kenapa di sini beliau mendatangkan contoh menyembelih? Allahu a'lam. Di antaranya yang pertama, kesepakatan para ulama bahwasanya menyembelih untuk selain Allah ini adalah syirik yang besar. Ya, dia adalah syirik yang besar. Dan tidak ada di sana bentuk yang lain menyembelih yang untuk selain Allah yang diperbolehkan. Berbeda dengan istighatsah. Ya, istighatsah dengan makhluk kalau terpenuhi syarat-syaratnya boleh. Ya, istighatsah dengan makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dengan syarat makhluk tersebut masih hidup, kemudian dia di depan kita bisa mendengar ucapan kita, kemudian kita meminta pertolongan kepadanya sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang makhluk. Artinya dia sebagai seorang makhluk mampu untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita bertawakal kepada orang tersebut. Kita dalam keadaan misalnya ditodong oleh orang, kemudian kita meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya, boleh dengan syarat-syarat tadi. Ya, tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka ini sampai kepada syirik yang besar. Adapun menyembelih, maka ini hanya satu bentuk saja, dia adalah bentuk yang syirik. Menyembelih untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Karena menyembelih ini adalah ibadah. Allah SWT mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Hendaklah engkau solat untuk Allah dan hendaklah engkau menyembelih untuk Allah. Di sini Allah SWT memerintahkan. Wanhar artinya adalah sembelihlah.
li rabbik, untuk Allah. Berarti menyembelih hanya untuk Allah saja, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dia adalah sebuah ibadah. Kalau sampai diserahkan kepada selain Allah, maka seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, siapapun dia. Kemudian beliau menyebutkan contoh secara lebih khusus, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Apa contoh menyembelih untuk selain Allah? Siapa ghairullah? Siapakah selain Allah tadi? Seperti orang yang menyembelih untuk jin. Dan betapa banyaknya yang demikian. Jin kemudian diberi nama oleh manusia dengan nama-nama tertentu. Ya, dinamakan dengan Nyi, atau dinamakan kalau jinnya adalah perempuan, atau dinamakan dengan Kiai kalau itu adalah jin yang laki-laki, atau dengan nama-nama yang lain. Kalau dilihat itu adalah jin, ya, menyembelih untuk jin tersebut, dan ini adalah kesyirikan. Ya, seperti misalnya menyembelih apa saja, entah itu menyembelih kerbau atau menyembelih ayam, ya, atau menyembelih hewan apa saja dengan tujuan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada jin tersebut. Takut kalau tidak sampai menyembelih nanti jembatannya ambruk. Takut kalau tidak sampai menyembelih enggak mendapatkan ikan yang banyak tahun ini. Takut kalau sampai tidak menyembelih kita tidak bisa panen berambang, enggak bisa panen padi tahun ini. Maka yang demikian termasuk kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Dinamakan tumbal, ya, atau yang lain, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Aulil qabr, atau menyembelih untuk kuburan. Maksudnya adalah untuk yang memiliki kuburan tersebut. Ya, apakah ini ada? Ada. Ada sebagian orang betul dia tidak menyembelih tumbal tersebut untuk jin, tetapi dia juga serahkan kepada yang memiliki kuburan. Biasanya di sini orang-orang yang dianggap itu wali, ya, atau orang yang soleh. Kemudian dia khawatir kalau tidak menyembelih untuk si fulan wali tersebut, maka bisnisnya akan berantakan. Kalau tidak menyembelih untuk wali tersebut, maka anaknya tidak lulus ujian. Akhirnya dia datang di dekat kuburan si fulan tadi dan menyembelih untuk si fulan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka membawa ontanya, membawa kambingnya di depan patungnya, dan maksud mereka bukan patungnya, yaitu batunya, bukan, tapi orang yang dipatungkan, orang soleh yang dipatungkan. Maka ini sama. Kenapa di sini beliau membuat dua permisalan? Allahu a'lam. Di sini beliau ingin memberikan isyarat kepada kita, baik menyembelih untuk sesuatu yang jelek, ya, kepada jin, kepada syaitan, ataupun menyembelih untuk orang yang soleh, maka dua-duanya termasuk apa? Kesyirikan. Jangan menganggap bahwasanya kalau yang tidak diperbolehkan hanya untuk yang bau reksa, ya, jembatan, atau yang bau reksa hutan, tapi termasuk diantaranya seseorang menyembelih untuk orang yang soleh, menyembelih untuk seorang wali, maka ini juga termasuk apa? Kesyirikan. Karena itu semuanya masuk di dalam ghairullah, selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ini kaidah syirik namanya, siapapun dia. Baik selain Allah tersebut adalah seorang nabi, baik selain Allah tersebut adalah seorang malaikat, atau selain mereka. Kalau itu adalah selain Allah, kemudian diserahkan kepadanya ibadah, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Baik, itu adalah
pembatal keislaman yang pertama yang disebutkan oleh muallif, dan bukan makomnya di sini ingin berbicara panjang lebar tentang kesyirikan, tapi kita ingin menjelaskan bahwasanya syirik ini adalah termasuk pembatal keislaman. Kalau kita ingin lebih jauh mempelajari tentang syirik dan macam-macam kesyirikan, bisa ya mempelajari kitab yang lain seperti kitab Tauhid yang ditulis oleh pengarang rahimahullah. Baik, masih berapa menit lagi? 4 menit. Adanya jam berapa? 11.24. Baik, berarti kita cukupkan sekian. Setelah kita lanjutkan yang nomor 2 dan 3 setelah sholat asar.